Jika Anda berpergian ke Palestina, sebaiknya Anda harus tahu tentang peraturan dan larangan yang ada di wilayah ini. Bahasa nasional Palestina ialah bahasa Arab. Palestina merupakan wilayah dengan 3 mata uang berbeda, yaitu dolar Amerika Serikat, dinar Yordania, pon Mesir, dan shekel Israel. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang seperti apa cara orang Palestina bertahan hidup di tengah peperangan, kebiasaan, dan adat istiadat, hingga apa pantangan yang harus dihindari jika berada di wilayah ini. Palestina sendiri berdiri pada 15 November 1988. Terletak di timur tengah antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Wilayah Palestina saat ini meliputi 3 wilayah utama, yaitu Jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. Jalur Gaza dan Tepi Barat dipisahkan oleh wilayah Israel dan masih di bawah kekuasaan Israel. Palestina sampai sekarang belum diakui sebagai negara sepenuhnya. 193 negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Sementara beberapa negara pemegang hak veto PBB termasuk Amerika Serikat, negara-negara besar asal Eropa, dan Israel menentang kedaulatan negara Palestina. Palestina berasal dari kata Filista yang diciptakan oleh penulis Yunani untuk wilayah Filistin. Laut Mati yang merupakan titik ketinggian alami terendah di bumi berada di Palestina. Sebagai negara yang berada di bawah kekuasaan Israel, orang-orang Palestina menggantungkan hidupnya dari donasi asing. Bekerja di bidang industri, perkebunan, pertanian, dan konstruksi yang kebanyakan perusahaan tersebut adalah milik dari Israel. Sementara di wilayah Jalur Gaza, sebagian kecil penduduknya bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi, Palestina juga memiliki industri batu sebagai penunjang perekonomian mereka. Lebih dari 650 lokasi produksi batu berada di tepi barat Palestina. 138 diantaranya berada di wilayah Bet Fajar. Bebatuan yang diproduksi menjadi berbagai ubin dan batu bata berwarna merah muda, emas, hingga pasir dikirim ke Yordania, Israel, Eropa, hingga Amerika Utara. Palestina juga disokong industri semen, tekstil, pariwisata hingga perkebunan pohon zaitun. Lebih dari 45% tanah di negara ini ditanam pohon zaitun. Selama ratusan tahun, pohon zaitun berperan penting dalam adat istiadat dan tradisi warga Palestina. Sementara bunga nasional Palestina ialah bunga popi yang memiliki khasiat sebagai obat dan berguna dalam bidang agraria. Palestina merupakan rumah bagi beberapa bunga liar terindah di dunia. Bunga iris, jonquil, popi liar, dan masih banyak lagi yang tumbuh pada bulan April dan Mei. Gazelle, hewan sejenis antelop yang merupakan simbol identitas nasional negara Palestina yang mampu berlari dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Jaringan terkuat di Palestina hanyalah 3G. Palestina juga tak memiliki bandara setelah pada tahun 2000. Bandara Palestina ditutup karena beberapa alasan. Tercatat, ada sekitar 7 juta warganya yang diungsikan secara paksa ke Lebanon, Suriah, dan Yordania saat Israel terbentuk. Palestina memiliki luas wilayah sejauh 6.020 km persegi. 5,1 juta merupakan jumlah penduduk Palestina pada tahun 2020. Penduduk Palestina dikenal dengan keramah tamahannya. Palestina merupakan negara mayoritas Islam dengan persentase mencapai 93%. Sementara sisanya adalah umat Kristen dengan persentase sebanyak 6%. Adapun 1% lainnya meliputi beberapa agama seperti Druzi, Metawalis Palestina, Samaria, dan Bahais. Kota Yerusalem ialah kota suci Palestina. Bukan hanya bagi umat Muslim, tapi juga umat Yahudi dan Kristen di seluruh dunia. Masjid Aqsa yang berada di kota ini atau yang disebut sebagai Al-Haram Al-Sharif merupakan tempat suci umat Islam dan sebagai bukit bait suci oleh umat Yahudi. Kompleks masjid seluas 35 hektar ini menjadi salah satu tempat yang paling diperebutkan Israel dan Palestina sejak 1967.
Jika Anda mengunjungi Palestina pada bulan Ramadan, ada baiknya Anda mematuhi berbagai peraturan di sana. Sebagian besar restoran akan tutup pada siang hari dan hampir semua toko tutup sebelum matahari tenggelam. Pada hari pertama puasa, ada tradisi buka puasa yang sering dilakukan oleh Palestina, yakni menyajikan hidangan yang bernuansa hijau atau putih. Di wilayah Gaza, ibu-ibu akan menyiapkan hidangan dengan bahan dari daun molokia yang berwarna kehijau-hijauan. Sementara di bagian utara tepi barat, masyarakat lebih suka menggunakan bahan berwarna putih seperti yogurt dan lain sebagainya. Selama bulan Ramadan tahun ini, Israel mengultimatum warga Palestina dengan melarang pria berusia 55 tahun ke bawah untuk memasuki Masjid Aqsa tanpa izin. Hanya perempuan, anak laki-laki berusia 12 tahun ke bawah, serta laki-laki berusia 55 tahun ke atas yang diperbolehkan masuk ke Baitul Maqdis dengan bebas. Khusus bagi warga yang berasal dari jalur Gaza, Israel hanya memberikan izin kepada wanita berusia 50 tahun ke atas dan pria berusia 55 tahun ke atas dari hari Minggu hingga Kamis untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya orang Islam, orang Yahudi juga dilarang untuk masuk ke Temple Mount atau Masjid Al-Aqsa karena tempat ini sangat suci dan sakral. Di Palestina, setiap laki-laki dan perempuan biasanya dikenalkan oleh keluarganya. Jikalau sudah cocok, barulah dilanjutkan ke tahap pernikahan. Meskipun tak sedikit juga yang memilih mencari jodoh sendiri seperti anak muda di negara lain pada umumnya. Adapun pernikahan khususnya di daerah pedesaan diatur oleh ayah dari kedua mempelai. Pernikahan juga berlangsung selama 3 hari. Pengantin wanita akan diarak ke rumah pengantin pria dengan seserahan permen dan makanan serta dibarengi iringan musik dan tarian. Tradisi pemakaman justru lebih unik lagi. Para keluarga akan duduk bersama meminum kopi pahit tanpa pemanis sambil menceritakan kehidupan dan kebaikan almarhum. Kebiasaan ini berlangsung selama 40 hari. Para wanita mengenakan pakaian hitam dan pria mengenakan dasi hitam. Bahkan, para janda atau ibu yang ditinggal bisa mengenakan pakaian berwarna hitam selama 1-3 tahun lamanya. Harus diakui, konflik Palestina dan Israel merupakan konflik politik yang sudah terjadi sejak dahulu kala. Butuh waktu dan proses, mengingat kedua negara kekeh dalam pendiriannya. Dan semoga saja semua perselisihan tersebut bisa cepat terselesaikan. Kira-kira bagaimana pendapat positif kalian tentang Palestina dan apa hal yang paling tidak kalian sukai dari Palestina? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.